Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam putra-putri Gatsu. Smamsa Fems, MPK atau Majelis Perwakilan Kelas adalah suatu organisasi yang penting dalam menampung, merancang, dan mengevaluasi aspirasi siswa. Maka dari itu, kita membutuhkan pemimpin MPK yang dapat membawa organisasi ini lebih maju. Dalam menyambut Pesta Demokrasi Pemilihan Ketua MPK Masa Bakti 2021-2022 SMA Negeri 1 Pemalang, mari kita mengenal lebih dalam para calon pemimpinnya. Smamsa Fems, selamat datang di acara Orasi dan Debat Calon Ketua MPK Masa Bakti 2021-2022 SMA Negeri 1 Pemalang. Cermati acara ini sampai selesai, agar kita tidak salah dalam menggunakan hak suara kita untuk menciptakan pemimpin dan organisasi yang baik, yang terbaik, dan yang lebih baik. Saya, Lutfatunisa, selaku moderator akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Selamat menyaksikan. Baik, kita memasuki acara yang pertama, yaitu orasi. Masing-masing calon ketua akan menyampaikan orasinya dengan durasi waktu maksimal 3 menit. Yang pertama, saya silakan kepada calon ketua MPK 1 untuk menyampaikan orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah bukan waktunya untuk kita termenung dalam kesedihan. Justru kita harus bangkit kembali bersemangat dalam menjalani berbagai aktivitas. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat menjalankan acara ini, yaitu orasi dan debat Ketua MPK dan Ketua OSIS Masa Bakti 2021-2022 tanpa halangan sedikit pun. Saya ucapkan terima kasih terhadap Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pemalang, para dewan guru, rekan-rekan, dan teman-teman saya semua, karena berkat dukungan mereka, saya bisa berdiri di titik ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Satrio Wibowo dari kelas 11 MIPA 1. Saya sebagai calon Ketua MPK nomor urut 1, dan saya sebagai calon Ketua MPK memiliki visi, yaitu menciptakan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemalang yang profesional, bertanggung jawab, dan dapat mengoptimalkan fungsi organisasi untuk mengatasi keterbatasan dalam kemandirian dan kepribadian untuk mencapai tujuan bersama. Di balik itu semua, ada 3 misi yang akan saya lakukan untuk mewujudkan visi saya. Yang pertama, memberi dukungan dan membantu siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemalang untuk mengasah daya kreativitasnya dalam berbagai bidang. Untuk yang kedua, meningkatkan komunikasi antar sesama warga sekolah agar tercipta hubungan dan kerjasama yang kuat. Untuk yang ketiga, mengoptimalkan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya tidak berjanji, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang sudah saya rancang dan memberikan yang terbaik untuk SMA Negeri 1 Pemalang. Bersama nomor urut 1, Semansa akan lebih maju. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya silakan kepada calon ketua MPK nomor urut 2 untuk menyampaikan orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pemalang,
Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan dan staf, serta teman-teman saya yang saya sayangi. Salawat serta salam kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti orasi pemilihan Ketua MPK dan Ketua OSIS dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sedikit pun. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Febriana Saputri dari kelas 11 IPS 2, calon Ketua MPK nomor urut 2. Izinkan saya untuk menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS MPK sebagai fasilitator oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemalang untuk menyampaikan berbagai aspirasinya demi mencapai kesejahteraan bersama. Misi saya ada 3, yaitu yang pertama, menjadikan pengurus OSIS MPK sebagai teladan yang baik bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, mempererat hubungan antara pihak sekolah, organisasi, dan juga siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemalang. Yang ketiga yaitu mendengarkan, menyaring, dan juga mengevaluasi aspirasi-aspirasi yang masuk dari berbagai pihak dalam suatu kegiatan. Demikian penyampaian visi dan misi saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa pilih nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya silakan kepada calon Ketua MPK nomor urut 3 untuk menyampaikan orasinya. Manusia itu bukan dilihat dari fisiknya, tapi manusia itu dilihat dari hatinya yang mau menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pemalang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf-staf karyawan tata usaha SMA Negeri 1 Pemalang. Yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman kakak-kakak dari kelas 12, teman-teman dari kelas 11, serta adik-adik dari kelas 10. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nama dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada acara orasi pemilihan Ketua MPK dan Ketua OSIS masa bakti 2020-2021. Sebelum saya menyampaikan visi misi saya menjadi calon Ketua MPK, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Naufal Fahin Pratama dari kelas 11 MIPA 2. Saya calon wakil Ketua MPK nomor urut 3. Mengapa teman-teman harus memilih saya? Karena saya mengusungkan visi misi saya menjadi calon Ketua MPK. Visi saya adalah menjadikan OSIS MPK SMA Negeri 1 Malang menjadi organisasi yang unggul sebagai sarana meningkatkan kualitas siswa sebagai siswa yang kreatif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, serta tak mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dan kekeluargaan dalam segala aspek kehidupan. Untuk bisa mencapai visi saya mengusungkan misi yang akan dilaksanakan. Misi saya yang pertama adalah mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam berorganisasi yang berlandaskan iman dan takwa. Yang kedua, memperkuat kebersamaan dan kekeluargaan serta menjaga hubungan yang baik antara siswa, guru, dan pengurus OSIS MPK. Yang ketiga, ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan baik dalam sekolah maupun luar sekolah. Dan yang keempat, membudidayakan sopan santun serta mengelola aspirasi siswa untuk mewujudkan SMA Negeri 1 Malang yang baik. Cukup sekian penyampaian visi dan misi saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang membuat teman-teman tidak enak dalam hati. Saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri orasi ini, saya ingin mengucapkan, usaha tidak akan menghasilkan hasil. Dengan usaha, kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Saya tidak bisa berjanji, tapi saya akan melakukan sebaik mungkin untuk teman-teman dan untuk SMA Negeri 1 Malang ini. Ingatlah, pilihan nomor 3, karena nomor 3 selalu di hati. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada masing-masing calon ketua. Sebelum kita memasuki sesi debat, saya akan mengajukan masing-masing satu pertanyaan tentang visi misi yang telah mereka paparkan dengan durasi menjawab maksimal 2 menit. Yang pertama, saya akan bertanya kepada calon ketua MPK nomor urut 3. Di misi Anda yang ketiga,
ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan, baik kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Di dalam kegiatan di dalam sekolah, bagaimana cara Anda mengajak para siswa antusias berpartisipasi dalam acara yang digelar oleh OSIS MPK? Silakan dijawab, waktu Anda 2 menit dari sekarang. Saya izin menjawab pertanyaan dari moderator. Apa yang harus saya lakukan? Menurut saya banyak banget kegiatan-kegiatan yang di sekolah saat pandemi seperti ini yang tidak dilakukan. Karena banyak siswa yang merasa bahwa kegiatan online seperti ini membuat kita jadi bosan atau enggak kurang seperti kegiatan yang menarik-menarik. Nah, tahun saya akan membuat seperti motivasi pada siswa-siswa yang lain agar mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Karena kegiatan sekolah itu sangat beragam dan bervariasi. Dengan memberikan motivasi tersebut, membuat siswa itu akan lebih paham kegiatan sekolah itu tidak hanya bisa dilihat seperti bosan, itu tidak mungkin. Tapi dengan memberikan motivasi seperti ini, kita akan membuat siswa itu akan lebih paham kalau kegiatan yang ada di sekolah itu lebih menyenangkan dan lebih mengasihkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya kepada calon ketua MPK nomor urut 1. Divisi Anda menyebutkan bahwa Anda akan mewujudkan siswa SMA Negeri 1 Pemalang yang profesional. Lalu, apa bentuk penerapan dari kata profesional yang perlu diterapkan sebagai siswa di SMA Negeri 1 Pemalang? Silakan dijawab, waktu Anda 2 menit dari sekarang. Ya, baik, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan dari moderator. Bentuk dari profesional yang saya senangkan adalah di mana siswa SMA Negeri 1 Pemalang itu dapat mengikuti misal dalam kegiatan atau suatu event di sekolah. Mereka dapat bertanggung jawab dan dapat disiplin akan mengikuti event-event itu dan dalam bidang akademik, sehingga mereka tidak bisa melalaikan tugas-tugasnya seperti itu saja, sehingga dalam akademik maupun di luar yang lain itu bagus. Dan siswa SMA Negeri 1 Pemalang itu bisa dikenal oleh masyarakat luar bahwa ini adalah siswa yang berprestasi, siswa yang baik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya kepada calon ketua MPK nomor urut 2. Divisi Anda menyebutkan bahwa Anda akan menjadikan OSIS MPK sebagai fasilitator oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Pemalang untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Lalu, bentuk fasilitas apa yang akan Anda siapkan dalam menampung aspirasi siswa? Silakan dijawab, waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih moderator atas pertanyaannya. Izin menjawab. Fasilitas yang akan saya berikan adalah sebuah forum dalam grup untuk menyampaikan berbagai aspirasinya melalui ketua kelas. Maka dari awalnya ketua kelas akan menyampaikan bahwa akan ada suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dari pengurus OSIS MPK. Lalu ketua kelas akan meminta aspirasi dari berbagai siswanya untuk disampaikan jadi satu dalam grup tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi debat. Pada sesi debat ini, masing-masing calon ketua akan mengambil 2 topik dari 10 topik pertanyaan yang telah kami sediakan. Mereka akan memilih secara acak melalui lintingan yang telah disediakan. Waktu menjawab pertanyaan maksimal 3 menit. 2 calon lainnya, ketika calon X memberi jawaban, 2 calon lainnya dapat menyanggah jawaban tersebut selama durasinya 1 menit. Penyanggahan hanya disilakan 1 kali. Calon ketua yang pendapatnya disanggah dapat menyanggah kembali dengan durasi waktu yang sama, yaitu 1 menit. Selanjutnya, saya silakan kepada calon ketua MPK nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Silakan mengambil lintingan di sini. Satu aja, satu dulu. Langsung dibuka. Di situ. Calon ketua MPK nomor urut 2 memilih kode F.
Pertanyaannya, platform media sosial saat ini banyak digemari oleh kalangan remaja. Pertanyaannya adalah, haruskah platform media sosial menghormati kebebasan berbicara ataukah harus mengatur postingan demi kenyamanan pengguna lain? Silakan dijawab, waktu Anda menjawab 3 menit setelah Anda berbicara. Media sosial adalah sarana ekspresi bagi seluruh kalangan. Menurut saya, dalam media sosial tersebut kita bebas memposting apa saja dan dinikmati oleh halayak umum. Namun, kita tetap memperhatikan apa yang kita posting tersebut, apakah mengandung unsur pornografi atau sara. Sekian, terima kasih. Baik, dari jawaban tersebut, adakah yang ingin menyanggah? Silakan tunjuk tangan. Lima, 4, 3, 2, 1. Baik, saya anggap cukup. Selanjutnya saya silakan kepada calon ketua MPK nomor urut 3 untuk mengambil kotak pertanyaannya. Calon ketua MPK 3 memilih kotak surat A. Pertanyaannya, manakah yang menurut Anda harus dipilih? Mengikuti organisasi lebih dari satu untuk memperoleh banyak pengalaman atau mengikuti hanya satu organisasi dengan konsisten? Jika memilih lebih dari satu organisasi, berikan implementasi bagaimana cara kamu untuk membagi waktu. Jika memilih konsisten pada satu organisasi, pertanggungjawaban seperti apa yang akan kamu tunjukkan sebagai bentuk konsisten? Silakan dijawab, waktu Anda 3 menit saat Anda berbicara. Siap, saya izin menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh moderator. Mengikuti organisasi adalah hak dari kita semua. Kita bisa mengikuti organisasi lebih dari satu. Dan saya juga mengikuti organisasi lebih dari satu. Cara untuk bisa menjaga waktu disiplin adalah membuat jadwal yang agar kita tidak bertabrakan antara organisasi dengan organisasi yang lainnya. Jika tetap bertabrakan, kita lebih memilih organisasi di mana kita itu sangat dibutuhkan. Dan satu organisasi dengan itu kita mempunyai teman yang bisa mengarahkan kita apa aja yang telah disampaikan di organisasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, dari jawaban tersebut, adakah yang ingin menyanggah? Lima, 4, 3, 2, 1. Baik, saya kira cukup. Selanjutnya yang terakhir, saya silakan kepada calon ketua MPK nomor urut 1 untuk memilih kotak pertanyaan. Calon ketua MPK nomor urut 1 memilih kotak surat J. Pertanyaannya, menurut Anda, seberapa besarkah peran OSIS dan MPK untuk kemajuan sekolah? Silakan menjawab, waktu Anda 3 menit dari Anda berbicara. Terima kasih, saya ingin menjawab. Berapa penting peran OSIS MPK dalam kemajuan sekolah? Perannya sangat besar karena dari sekolah sendiri sudah mengadakan seperti akademik atau yang berhubungan dengan akademik. Sementara itu dalam organisasi itu lebih berkaitan dengan sebuah bakat minat atau kekreatifan dari siswa itu sendiri. Maka mungkin antara dua itu bisa menyeimbangkan antara akademik dan kekreatifan siswanya, sehingga mendapatkan sebuah keunggulan dari sekolah itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, dari jawaban tersebut, adakah yang ingin menyanggah?
Interupsi. Silakan. Siap, saya izin menjawab pertanyaan dari Satoyo. Menurut kamu, tadi barusan bilang kalau organisasi MPK itu sangat berpengaruh di sekolahan. Kalau organisasi yang lainnya, apakah berpengaruh juga atau cuma OSIS MPK doang? Jawabannya enggak. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak mengungkapkan dalam satu organisasi saja. Walaupun jadi masuk dalam pertanyaan SMK, saya bermaksud dari semua organisasi yang ada di sekolah itu lebih menunjukkan kepada minat, tidak hanya terjerumus satu isu. Itu menurut saya OSIS MPK itu sangat berperan besar bagi kemajuan sekolah. Yang gimana? Dari yang lain ada yang hendak menyanggah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya kira cukup. Kita lanjut ke topik pertanyaan kedua. Kepada calon ketua MPK nomor urut 1, saya silakan untuk memilih kotak surat. Oke. B ya. Calon ketua MPK nomor urut 1 memilih kotak surat B. Pertanyaannya, SMA Negeri 1 Pemalang terdiri dari banyak ekstrakurikuler. Namun, terjadi ketimpangan jumlah peminat antara ekstrakurikuler yang satu dengan yang lain. Akankah Anda berpikir akan mencoba memeratakan jumlah peminat di setiap ekstrakurikuler? Jikalau iya, bagaimanakah caranya? Silakan dijawab waktu Anda 3 menit mulai dari Anda berbicara. Saya ingin menjawab dalam pemerataan ekstrakurikuler itu ya seperti faktanya di mana banyak ekstrakurikuler yang mungkin tidak cukup karena masa pandemi ini, dan untuk meratakan mungkin dari faktor strukturnya seperti pembina juga tidak ada, mungkin kalau satu ekstrakurikuler itu bisa dihilangkan dulu sementara sehingga akan ada pembina baru untuk menggantikan, dan ketika pembina itu sudah ada mungkin bisa dibentuk lagi ekstrakurikuler tersebut dan bisa jadikan struktur akhirnya diaktifkan kembali. Menurut saya seperti itu. Sekian, terima kasih. Dari jawaban tersebut, adakah yang ingin menyanggah? Interupsi. Silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Satoyo. Jika kan ada anak yang pasti ingin mengikuti ekstrakurikuler tersebut, tapi jika ekstrakurikuler tersebut dihentikan untuk menunggu pembinaan, apakah anak tersebut akan tetap diam atau tetap menunggu ekstrakurikuler tersebut akan diaktifkan? Kalau jika ekstrakurikuler tersebut dimatikan, dia yang sudah ingin untuk ikuti ekstrakurikuler tersebut tidak bisa mengikuti kegiatan lagi, dan dia mau mengikuti apa jika ekstrakurikuler tersebut dihentikan? Terima kasih. Seperti yang dikatakan, kalau dia memang berminat di situ, mungkin bisa lebih ditanyakan lagi atau mendapat informasi dari pihak luar dari anak itu siapa minatnya begitu. Mungkin bisa dialihkan ke minat lain yang masih dalam satu bidangnya dari pribadinya sendiri. Jadi bisa dialihkan tanpa harus terpaku sama satu ekstrakurikuler, karena mungkin tidak seterusnya ekstrakurikuler itu mati, karena akan ada pengganti yang akan meneruskan ekstrakurikuler itu ketika ekstrakurikuler itu mati. Sekian, terima kasih. Yang lain ada yang hendak menyanggah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya kira cukup. Selanjutnya, silakan kepada calon ketua MPK nomor urut 2 untuk memilih kotak pertanyaan yang kedua.
Saudara memilih nomor urut C. Pertanyaannya, seberapa krusialkah integrasi antar lembaga atau antar organisasi dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama? Apa yang dilakukan untuk mewujudkan integrasi tersebut? Silakan dijawab waktu Anda 3 menit dari Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaan yang dijawab. Untuk memajukan integrasi tersebut adalah mengajak siswa-siswi untuk mengikuti kegiatan tersebut untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Baik, dari jawaban tersebut adakah yang hendak menyanggah? Itu sih. Silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Indah. Tadi barusan Anda mengucapkan saya akan mengajak siswa untuk mengikuti. Bagaimana cara yang Anda lakukan untuk bisa mengajak siswa-siswa tersebut agar bisa mengikuti integrasi tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Lebih mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada siswa-siswi sehingga mereka punya ketertarikan tersendiri dalam kegiatan tersebut. Yang lain hendak menyanggah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya kira cukup. Selanjutnya kepada calon ketua MPK nomor urut 3, saya silakan untuk memilih kotak surat. Saudara memilih kotak surat dengan kode I. Pertanyaannya, menurut Anda, keterlambatan dan ketidakmaksimalan dalam hal menjalankan kegiatan apakah bagian dari kesalahan birokrasi organisasi ataukah kesalahan dari birokrasi sekolah? Silakan dijawab waktu Anda 3 menit mulai dari Anda berbicara. Siap, saya izin menjawab pertanyaan dari moderator. Menurut saya, bila ada keterlambatan atau kesalahan dalam suatu kegiatan, menurut saya itu kesalahan dalam bidang berorganisasi. Karena di organisasi tersebut kita sudah membuat tata cara atau suatu kegiatannya sudah dirancang bersama-sama. Bila mana ada kesalahan, mungkin ada suatu titik atau suatu yang masih kurang di dalam perancangan tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, dari jawaban tersebut adakah yang ingin menyanggah? Silakan. Sebenarnya kesalahan itu bisa datang dari berbagai aspek, seperti dari pribadi yang dikasih amanah atau dari atasan atau dari organisasi sendiri. Jadi tidak hanya terpaku dari semua organisasi, karena kita tidak merencanakan ini dengan satu itu, kita merencanakan ini dengan seluruh warga sekolah. Jadi mungkin dari pribadinya atau dari atasan itu bisa mungkin ada yang kesalahan atau keterlambatan karena terlambat membagikan informasi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Siap, itu sih. Siap, saya izin menjawab pertanyaan dari Katoyo. Menurut saya, jangan menyalahkan atasannya. Kita bekerja sama membangun suatu kegiatan. Bila mana ada suatu kesalahan, berarti kita salah semuanya. Berarti kan suatu kegiatan itu dirancang untuk bekerja sama bersama-sama untuk membangun suatu kegiatan. Bila mana ada keterlambatan, berarti harus ada suatu evaluasi di antara kita untuk bisa membuat kegiatan itu lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Yang lain hendak menyanggah? Baik, saya kira cukup. Selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan subjektif yang tidak dapat disanggah oleh calon ketua yang lainnya. Waktu menjawab maksimal 3 menit. Pertanyaannya adalah, what the resolutions are suitable for making Semansa to be better in the midst of the corona pandemic?
Baik, kepada calon ketua MPK nomor urut 3, saya silakan untuk menjawab. Siap, saya izin menjawab pertanyaan dari moderator. Mohon maaf, saya menggunakan bahasa Indonesia. Saya akan melakukan suatu kegiatan atau program kerja yang bisa dilaksanakan saat pandemi nanti. Apabila pandemi telah berakhir, akan bisa digantikan dengan programnya sudah offline. Walaupun masih ada terkendala, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya, untuk calon ketua MPK nomor urut 2, silakan untuk menjawab. Terima kasih, izin menjawab. Resolusi Nutsmansa yang lebih baik dalam masa pandemi ini adalah mengadakan suatu kegiatan secara online, namun kegiatan tersebut mengandung keseruan untuk para siswa-siswa SMA Negeri 1 Pemalang sehingga mereka memiliki ketertarikan tersendiri dalam kegiatan tersebut meskipun diadakan secara online. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk calon ketua MPK nomor urut 1 untuk menjawab. Izin menjawab. Saya akan mengadakan sebuah program kerja yaitu dengan mengusung tema virtual event. Itu memanfaatkan banyak platform yang tercipta di era sekarang seperti Zoom atau yang lain, kemudian Google Meeting, untuk membahas suatu acara yang lebih baik seperti bikin workshop atau webinar yang memberikan suatu manfaat atau ilmu kepada orang lain sehingga memberikan banyak manfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka atau digunakan untuk membangun sebuah karya dan berbisnis untuk menghasilkan suatu penghasilan yang lebih. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban tersebut, berarti kegiatan orasi dan debat calon ketua MPK masa bakti 2021-2022 telah selesai. Pertimbangkan pilihan kalian dengan calon pemimpin yang terbaik dari yang terbaik. Saya selaku moderator, mewakili seluruh panitia, berterima kasih atas perhatian Anda, dan tetap jaga protokol kesehatan, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.